Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman. Kita masih sehat. Bahkan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk mengoreksi diri atau bermuhasabah diri untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita dan siap untuk membenahi kekurangan itu. Oleh karena itu, patut rasanya kita selalu bersyukur dan meningkatkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan-bimbingan dan memberikan tauladan sehingga kita pun dapat menyerap dari apa yang telah beliau lakukan. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang takwa maksimal. Takwa, pengertian secara sederhana yang umum kita ketahui adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, itu bermakna kita memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam bertakwa ini ternyata ada ayat yang menyebutkan agar kita bertakwa secara maksimal sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengarkan utamanya ketika khatib berkhutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, luar biasa kita dipanggil oleh Allah dengan orang-orang yang beriman. Ada apa? Kita diperintah oleh Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Mengapa bila tidak? Pada ayat selanjutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab jika kita ini tidak bertakwa secara sungguh-sungguh, maka ada peluang kita itu mati dalam keadaan kafir. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sayang kepada kita memberikan stressing, penegasan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita ini mati di dalam keadaan Islam,
dalam keadaan kepatuhan, maka kita wajib meningkatkan ketakwaan kita. Kita bersungguh-sungguh takwa kepada Allah. Ada rasa diawasi oleh Allah. Ada keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah. Ada keyakinan bahwa kita selalu diintai dan kebaikan-kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga menunjukkan perintah agar kita itu bertakwa sungguh-sungguh di mana saja kita berada, harus menunjukkan sikap takwa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsumma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kalian di mana saja berada. Bertakwalah kalian di mana kalian kerja. Di pengadilan, di KPK, di pasar, di sawah. Semua harus menunjukkan sikap-sikap takwa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertakwa di mana-mana. Bertakwa memiliki arti menjaga, berhati-hati. Jadi kalau kita ini hati-hati, memilah-milah mana yang haram, mana yang halal, dan memilih yang halal, itu berarti kita sedang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah perintah takwa, ternyata ada wujudnya. Setelah kita bertakwa itu akan memudahkan kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita khilaf, maka sikap takwa itu akan memudahkan kita di dalam menghapus kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di situ bukan diperintahkan berbuat jelek dulu kemudian berbuat baik, tidak. Sekiranya kita itu khilaf, salah berbuat dalam suatu hal, maka hendaklah kita susuli dengan kebaikan-kebaikan sehingga kejelekan itu akan hapus. Nah, ini bisa kita lakukan, akan dapat merefleksi diri, refleksi dengan kuat, cepat, apabila kita memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selanjutnya dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kalian di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang bagus. Pemirsa yang berbahagia, ternyata dari akidah yang kita miliki, ibadah yang kita lakukan akan membawa diri kita terbentuk akhlak yang mulia. Jika tidak,
maka kita terus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan akidah kita, agar apa yang kita lakukan itu dapat membuat perilaku kita betul-betul baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Sebab disitulah orang-orang yang bertakwa itu memiliki sikap yang mulia. Memang Allah menyatakan orang yang paling mulia itu adalah orang yang takwa, bukan hitung dengan hartanya, pandainya, dan jabatannya, pengaruhnya, bukan. Bahkan jelaskan dalam surat Hujurat ayat 13, Allah menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah, di sisi Allah, adalah yang paling takwanya kalian. Nah, ini memacu kita semua yang mendengar dengan telinga kita merupakan anugerah Allah untuk menyerap hal-hal yang membawa ketakwaan. Mata kita yang merupakan anugerah Allah yang sangat besar, dapat melihat dan menyerap kebaikan-kebaikan lewat mata kita. Kemudian kita jika memiliki sifat takwa, maka dari apa yang kita lihat itu akan dapat juga membentuk diri kita sebagai orang yang takwa, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita lihat di mana saja pun berada. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya yang masih berjuang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ini selalu mendapat pertolongan Allah, mendapat petunjuk Allah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuk dari Allah, kita tidak akan dapat menjadi orang yang baik, tidak dapat menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, semakin kita dekat kepada Allah, maka kita semakin rendah hati, kita semakin baik sesama manusia, dan kita merasa masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, sehingga kita semangat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, yang bila itu kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.